Sekali lagi, perkenalkan nama saya Bonar Tanujaya dan saat ini saya melayani sepenuh waktu di GBI Battle di Bandung. Dan saya punya satu orang istri namanya Jessica dan anak kami Benayah itu umurnya 2,5 tahun. Gitu. Um, dan hari ini saya diberikan tema yang sangat menarik ya, especially buat seorang bapak baru, suami baru, kami baru menikah dari 2018, jadi ini tahun ketiga keempat. Tema yang diberikan adalah pendengar yang baik. Cara kita menjadi pendengar yang baik ya. Nah, ini adalah salah satu skill yang sangat dibutuhkan bagi kita sebagai manusia, apakah itu dalam keluarga, apakah dalam pekerjaan, dan of course juga dalam hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa uh, mikirin gitu ya, kalau apa yang akan pertama kali muncul di benak Anda kalau saya bilang pendengar yang baik, kira-kira image apa gitu ya yang akan muncul gitu ya. Apakah mungkin kita membayangkan seorang yang duduk mengangguk-angguk gitu ya. Oke, ya, lagi dengerin gitu. Atau mungkin kalau dalam konteks ibadah atau meeting, misalnya meeting di kantor atau meeting di pelayanan atau apapun juga, mungkin ada seorang yang sedang menulis catatan. Jadi dia mendengarkan sambil menulis notulen gitu ya. Atau kita memikirkan seorang counselor yang mendengarkan curhatan pasiennya. Nah, apa sih yang paling diperlukan untuk kita bisa menjadi pendengar yang baik gitu ya? Telinga, ya tentu aja ya, itu kebutuhan dasarnya. Tapi ternyata kita butuh lebih dari sekedar telinga, telinga jasmani yang berfungsi gitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, kita akan sama-sama membaca dari Yesaya 42 ayat 18 sampai 25. Ini firman kita untuk hari ini. Nah, teman-teman, saya nggak akan memberikan PPT supaya kita semua bisa fokus mendengarkan ya. Kita nggak distract dari visual-visual yang ada. Tapi kalau Bapak Ibu mau membuka Alkitab Bapak Ibu melalui HP atau di laptop, silahkan. Kita akan membaca dari Yesaya 42 ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakan buat kita semua. Dengarkanlah, hai orang-orang tuli. Pandanglah dan lihatlah, hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak, tapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa, dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat yang menghanguskan dia dari sekeliling, tapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Ini pembacaan kita pada hari ini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya, yang paling pertama saya notice adalah ada something yang lucu dengan ayat ini sebenarnya. Ya, dikatakan di ayat 18 di pertama tadi, dengarkanlah hai orang-orang tuli. Habis itu pandang dan lihatlah hai orang-orang buta. Sejak kapan orang tuli bisa mendengar? Sejak kapan orang-orang buta bisa melihat? Nah ya, itu mungkin sesuatu yang buat saya juga lah, kok Tuhan agak ini ya, bisa ngomong kayak gitu ya. Orang tuli kan emang udah pasti nggak bisa dengar. Orang buta juga pasti nggak bisa melihat. Tapi kita lihat lagi dari perikop ini ya, ternyata kan yang firman ini kan ditujukan kepada bangsa Israel, seluruh bangsa Israel yang telah menyimpang dari perjanjian mereka dengan Tuhan. Nah, apakah semua orang Israel itu nggak punya kuping? Jadi semua orang Israel emang kupingnya nggak ada atau gimana? Atau mereka semua nggak punya mata sampai dibilang mereka itu orang tuli dan orang buta? Nah, saya rasa nggak demikian ya. Tapi emang kayaknya ada something yang missing, sesuatu yang salah dengan pendengaran orang-orang Israel ini. Nah, kita tahu tadi, benar adalah suatu hal yang sangat basic dan universal dalam kehidupan kita, gitu kan. Nah,
Jadi kita lihat, apa sih gunanya kita menjadi pendengar yang baik? Kita nggak mau jadi seperti orang orang Israel yang Tuhan cap mereka itu tuli, Tuhan cap mereka itu buta. Nah gitu. Jadi kita ingin menjadi pendengar yang baik. Dalam dunia bisnis, dalam membangun keluarga, menjalin pertemanan, dan sekali lagi dalam kerohanian kita, mendengar dengan baik adalah fondasi, skill esensi untuk kita bisa jadi lebih baik. Ya kan? Nah, kalau ada mendengar yang baik, artinya ada juga mendengar yang tidak baik, seperti orang Israel tadi kali ya. Nah, mungkin ini yang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan juga, apakah hal-hal berikut ini sering kita lakukan sama seperti mungkin apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini ya. Apa sih beberapa contoh dari ineffective listening, mendengar yang tidak efektif gitu ya. Kalau dalam segi fisikal seperti relasi antar manusia, ya mungkin pendengar yang nggak engage, pendengar yang nggak engage ya, nggak make eye contact gitu kan. Atau juga mungkin mereka akan miss apa yang sedang kita bicarakan. Nah, ada dua tipe ineffective listening yang akan saya bicarakan. Yang pertama itu adalah selective listening atau pendengaran yang pilih-pilih gitu ya. Ini seperti kita lagi ngedengerin pakai stabilo atau pakai highlighter. Kita hanya mendengar hal-hal yang menarik aja buat kita gitu. Kalau misalnya anak saya lagi nonton gitu ya, kita nggak terlalu kasih dia nonton sih. Jadi kalau pas dia lagi nonton gitu kan, nonton TV, itu dia sangat-sangat fokus gitu ya. Dan kalau misalnya saya sebagai dedinya bilang, Ben, TV-nya matiin dulu, waktunya mandi. Atau saya bilang, Ben, jangan nonton aja, bersihin dulu mainannya gitu, rapihin lah, itu berantakan mobilnya di mana-mana. Dia akan diam aja gitu ya. Dia coba fokus aja ke situ, ke TV-nya gitu, ke Cocomelonnya. Kalau mungkin ada yang punya anak kecil juga mungkin ngerti ya. Nah, tapi pas saya bilang gitu, Ben, ada yang mau es krim nggak? Langsung dia mau gitu kan. Oh, jadi aku mau es krim. Jadi sebenarnya dia dengerin gitu. Tadi pas saya bilang matiin dulu TV-nya, waktunya mandi, bersihin dulu mainannya. Dia dengar gitu deh. Terus dia tahu lah gitu. Saya ada di sana, saya lagi ngomong. Tapi dia nggak ngejawab, nggak ada respons. Tapi begitu saya bilang, Ben, ada yang mau es krim nggak? Dia langsung bilang mau. Nah gitu. Nah jadi ini salah satu contoh, mungkin contoh kecil ya. Kita kadang suka ngedengerin itu bukan keseluruhan pembicaraan gitu, atau mungkin bukan pesan yang lagi disampaikan gitu. Kita hanya pilih-pilih sedikit-sedikit gitu hal-hal yang menurut kita paling relevan sama kita. Of course ini akan membuat kita bisa salah nangkep ya, salah mengerti. Dan apalagi kalau misalnya seperti ya di ilustrasi tadi gitu, kita udah salah mengerti, kita juga membuat lawan bicara kita bisa marah gitu. Saya bisa ini juga gitu kan. Nah, kadang kita juga melakukan hal yang sama dengan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar kalau kita itu nggak boleh mengutip ayat di luar konteks. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar nggak di Lukas 12 ayat 19 ada dikatakan, dan ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dia berkata, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Wih, mantap ya ayatnya ya. Kayaknya perintah Tuhan tuh buat ini kayak lumayan gitu ya. Kayaknya enak juga nih kalau mengikut Tuhan Yesus seperti ini gitu ya. Nah, tapi apa benar ini yang sebenarnya dimaksud oleh Tuhan Yesus? Kalau kita baca ya Lukas 12 dan di bagian yang ini, Tuhan Yesus sebenarnya lagi ngomongin apa sih? Oh, Yesus itu sedang cerita tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh, yang menimbun hartanya banyak-banyak, gitu ya. Dan ternyata perkataan dia ini, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah, itu ternyata malah membawa hukuman dari Tuhan, gitu kan? Karena dia berpikir untuk hidup berfoya-foya, menimbun kekayaannya aja, nggak membagikan ke siapa-siapa. Dia pengen punya itu semua. Tuhan malah bilang dia akan mati malam itu. Nah, jadi kita jangan sampai kita miss the message ya saat kita mendengarkan orang, mendengarkan teguran, mendengarkan apa, kita harus bisa jangan mulai berpikir jangan selective listening, gitu ya. Supaya kita bisa dapat message yang sebenarnya. Gitu. Nah, hal yang kedua, tipe kedua yang mendengar yang tidak baik. Nah, selamat datang Pak Cornelius, selamat datang BY. Kita masuk ke ineffective listening ya, mendengar yang tidak baik. Yang kedua, ini selective listening, kita pilih-pilih apa yang kita mau dengar. Yang kedua adalah defensive listening, mendengar secara defensif gitu. Nah kalau ini tuh misalnya kita ada orang yang sedang berbicara sebenarnya hal-halnya netral gitu.
Dia cuma mungkin lagi komen tentang apa gitu. Tapi saat kita mendengar hal itu, kita menginterpretasinya sebagai serangan buat kita. Kita langsung pasang badan. Misalnya ada orang yang bilang, saya nggak suka nih orang yang suka datangnya telat. Gitu. Nah, saya langsung, oh, aku nggak suka telat kok. Kalau telat juga paling cuma 5 menit. Nah, mungkin telat juga pas gara-gara macet atau telat gara-gara ada inilah gitu. Pokoknya kita langsung pikirnya langsung defense, 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 defense. Gitu. Pak Cornelius boleh di mute dulu ya, sorry. Thank you. Nah, padahal kan itu mungkin tadi komen secara general gitu. Nah, defensive listening ini sangat bisa merusak hubungan personal dan profesional kita gitu ya. Nah, itu kalau misalnya message generic, kita langsung menganggap itu sesuatu yang menyerang kita. Tapi ada juga saat-saat di mana kita memang salah gitu. Mungkin kita memang ada melakukan kesalahan, ada teman kita atau keluarga kita yang menegur kita atau menasihati kita, dan kebanyakan ya mungkin saya juga belajar dari melihat dari diri saya sendiri juga, kita langsung mengambil posture defense, kita bertahan. Nah, kita mau lihat juga ada contohnya di dalam Alkitab di kehidupan Raja Saul di 1 Samuel pasal ke-15. Di pasal ini Tuhan tuh memerintahkan Saul untuk menyerang bangsa Amalek dan menghancurkan mereka. Dalam bahasa Inggris dibilangnya utterly destroy. Jadi diluluh lantahkan, dihabisi semuanya, ya, sampai nggak ada sisa lagi. Itu yang Tuhan inginkan. Kenapa? Bukannya karena Tuhan itu sadis atau kejam, tapi Tuhan itu ingin menghukum bangsa Amalek dan membalas perbuatan mereka yang waktu bangsa Israel itu keluar dari Mesir, mereka itu masih baru lah ya, keluar baru merasakan kebebasan, mereka itu diserang oleh bangsa Amalek ini. Gitu. Mereka diheres sama si bangsa Amalek ini. Jadi ini bukan peperangan biasa, tapi Tuhan ingin memakai bangsa Israel sebagai tangannya untuk menghukum bangsa Amalek yang udah melakukan kejahatan terhadap orang Israel itu beberapa ratus tahun yang lalu sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, dan kita baca terus, nah Saul ternyata berhasil. Dia bisa mengumpulkan tentara Israel, ada 200.000 orang yang datang, dan saat mereka berperang, mereka mengalahkan bangsa Amalek ini. Semua kota-kota dikalahkan, dimenangkan, dan Amalek akhirnya dikalahkan, gitu ya. Nah, tapi kita lihat, seharusnya kan mereka menghabiskan semuanya ya. Tuhan itu ingin bangsa Israel itu untuk menghabiskan semuanya. Tapi apa yang Saul lakukan ketika dia menang? Dia menangkap hidup-hidup Raja Agag, raja orang Amalek ini, dan di ayat 9 dikatakan, tapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Jadi ini ada sedikit selective listening juga ya. Kalau yang bagus-bagus, mereka pengen simpan. Yang jelek-jelek, ya udahlah, saya ikutin maunya Tuhan. Nah, jadi jelas ya, Saul itu nggak mengikuti perintah Tuhan, karena half obedience atau part obedience, yaitu sebenarnya bukan obedience. Kalau kita cuma mengikuti setengah-setengah, ya kita tidak sedang taat. Gitu kan. Nah, kita lihat setelah mereka melakukan peperangan ini, mereka menang, dan mereka menjarah kambing domba dan harta-harta ini, Saul dan rakyatnya pulang. Dan mereka itu bersuka cita. Dikiranya mereka udah berjaya. Karena kan ya mereka mungkin pikirnya, wah Tuhan bersama dengan kita menang perang. Saul sampai mendirikan monumen untuk dirinya. Gitu. Tapi begitu Samuel berkata kepada Saul, kamu itu telah menyalahi aturan Tuhan. Samuel itu mungkin sedikit nyindir ya, dia agak gitu. Saul, kita kan ini ya, kita udah balik nih. Itu saya dengar apa ya, kok ada suara mbek-mbek kambing sih? Terus kayak ada suara sapi lagi melenguh gitu ya. Itu dari mana? Saul langsung pasang defense, dia langsung pasang pertahanan. Oh, itu kita ambil dari orang Amalek. Tapi itu rakyat yang mengambil, karena mereka mau persembahkan ke Tuhan. Jadi dia langsung ngeles gitu ya. Oh, itu salahnya rakyat yang mau. Saya di pressure sama rakyat untuk melakukan itu, bukan saya gitu. Terus dia bilang, tapi selebihnya kami tumpas kok, gitu ya. Jadi yang jelek itu salahnya rakyat, tapi dia memasukkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang lumayan bagus gitu. Dia mengikuti bahwa oke, yang lain saya tumpas gitu. Dan itu dia lakukan berulang-ulang kali dalam percakapannya dengan Samuel ya. Ya itu salahnya rakyat. Padahal kalau kita lihat, yang pertama kali menyalahi aturan adalah Saul sendiri yang mengampuni atau
mengambil tawanan si Raja Agag ini yang mestinya harusnya dibunuh, gitu kan. Nah, jadi dia nggak mau mengakui kesalahannya, dia pokoknya yang ini intinya mah dia nggak salah, yang salah itu rakyat. Dan pada akhirnya gitu, pas Samuel juga udah bilang, oke, Tuhan udah tidak senang dengan engkau, Tuhan meninggalkan kamu. Akhirnya Saul itu bilang ke Samuel, Samuel, jangan tinggalkan saya. Tapi bukan dia minta Tuhan jangan tinggalkan saya. Dia bilang, Samuel jangan tinggalkan saya. Supaya saya nggak kehilangan muka di depan rakyat. Kalau nabinya kabur kan pasti rakyat bilang, oh ada something wrong nih dari raja kita. Raja kita sama nabi bertengkar. Jadi mungkin ada yang something wrong. Nah dia mintanya, Samuel jangan tinggalkan saya supaya saya nggak kehilangan muka. Nah jadi hati Saul bukan hati yang mau mendengar dan yang mau ditegur untuk menjadi lebih baik. Buat Saul itu yang penting adalah, saya tuh nggak buat salah. Saya nggak salah. Dan yang lebih penting lagi, saya jangan sampai kelihatan salah. Gitu. Itu tipe defensive listening. Nah, di kehidupan keluarga, ya kita juga, mungkin kita nggak pernah ya, perang gitu, dan menyalahi aturan Tuhan. Tapi dalam kehidupan keluarga, ya saya harus mengakui juga, ya, kadang-kadang saya juga suka mengambil posisi ini gitu. Dengan istri atau dengan orang tua, itu ada Jessica Abraham, itu istri saya. Thank you supportnya saya. Nah, ya dengan istri atau misalnya kita lagi misalnya kita lagi mau ngomongin tentang budgeting keluarga gitu. Nah, saya langsung mikir tuh, hal-hal apa yang mungkin akan keluar yang akan dipakai untuk menyerang saya gitu. Saya orangnya suka jajan gitu ya. Saya akan coba mikirin gitu, gimana cara saya bisa nge-defend habit saya ini. Padahal kan sebenarnya meeting tentang budget kan kesempatan saya dan istri untuk bisa bekerja sama gitu ya, dalam merencanakan keuangan supaya keluarga kita bisa jadi lebih baik, gitu kan. Pasti kan nantinya adalah porsi-porsi untuk kita bisa enjoy, gitu kan. Asal yang emang esensi itu udah bisa tercover. Jadi kalau kita punya defensive mentality ini, kita akan melihat yang jelek-jeleknya aja, tanpa bisa melihat kebaikan secara keseluruhan. Dan dalam bahasa Indonesia lucunya kalau kita saling ada yang sedang ngobrol, kita bilangnya kita sedang berbicara dengan lawan bicara, ya kan? Jadi kadang-kadang kalau kita punya defensive mentality ini, ya lawan bicara kita itu memang benar-benar lawannya kita gitu. Kita harus kalahkan dia gitu. Padahal sebenarnya kan bukan. Kalau kita sedang berbicara, ada diskusi, itu kan kita sedang bekerja sama gitu. Jadi kita nggak harus mengalahkan dia atau membuat kita yang lebih menang gitu, enggak. Tapi sebenarnya kita adalah satu tim yang ingin membangun bersama-sama, especially dalam konteks keluarga, dalam konteks bisa juga dalam konteks pekerjaan gitu ya. Saat ada meeting, saat ada diskusi, ada brainstorm, kita adalah satu tim yang ingin membangun bersama-sama. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pendengar yang baik, yang tidak selektif dan juga tidak defensif. Nah, yang pasti kita harus mulai aware ya dengan apakah kita punya tendensi-tendensi untuk melakukan dua hal ini. Nah, mungkin kita juga mau belajar dari salah satu tokoh yang bisa kita contoh di dalam Alkitab. Kita bisa belajar ini dari Daud. Daud itu penerusnya Saul ya. Jadi Saul ditolak oleh Tuhan karena ketidaktaatannya, tapi terlebih dari itu juga mungkin karena hatinya yang egois, yang nggak mau mendengar teguran dan firman Tuhan. Tuhan tuh tahu kita itu manusia yang masih berdosa dan kita masih bisa salah. Tapi Tuhan juga mau kita bisa mengakui kesalahan itu. Nah, kita lihat juga Daud pernah tidak taat. Kita tahu cerita tentang Daud dan Batsheba dan Uria. Daud mengambil istri Uria dan menyuruh dia itu pergi ke peperangan dan ditaruh di barisan paling depan. Yang kayak high chance banget lah dia akan mati. Tewas terbunuh dalam peperangan. Dan benar itu yang terjadi. Nah, ini tentu suatu kejahatan di mata Tuhan. Tapi kita juga tahu bahwa saat Nabi Nathan datang kepada Daud, menegur Daud, dan membuka dosa Daud kepadanya, Daud itu nggak langsung mencoba membela diri. Ya. Dia nggak nyalahin, itu bukan salah saya, itu salahnya Batsheba, ngapain dia mandi tengah hari di atap, jadi saya bisa ngelihat. Kan mungkin kalau misalnya Saul yang di dalam keadaan ini, dia kan bisa come up with alasan-alasan seperti itu gitu kan. Tapi kita lihat bahwa Daud di sini enggak. Dia langsung bertobat di saat dia mengintrospeksi dirinya, dia menyadari kesalahannya dan dia akhirnya mau bertobat. Dia punya hati yang mau untuk ditegur, dia bisa mendengarkan masukan dari orang lain. Nah, di dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai untuk mendengar itu adalah shema.
Dan di sini artinya bukan hanya membiarkan gelombang suara, kalau secara sains ya, ada audio wave, sound wave yang masuk ke telinga kita. Tapi artinya lebih ke perhatikan, perhatian, atau kita fokus. Dan terlebih itu meresponi. Maka itu banyak dari Mazmur yang mengharapkan pertolongan Tuhan dimulai dengan kata ini, kata Shema. Di Mazmur 27 ayat 7 misalnya, dimulai dengan dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Shema Tuhan, seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Jadi saat kita meminta Tuhan untuk mendengar, kita mengharapkan jawaban dari Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya kita ingin didengar, tapi juga kita mengharapkan ada something yang kita bisa dapatkan dari Tuhan. Nah, sebaliknya, saat Tuhan ingin kita untuk mendengar, dia juga punya ekspektasi bahwa ada respons dari kita. Misalnya kita baca di Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh syemah firmanku, sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Nah, jadi dari perspektif Tuhan, kalau kita bisa coba bayangkan ya, mendengarkan firman-Nya itu sama dengan mentaati perjanjian dengan Tuhan. Jadi saat Tuhan berkata, dengarkan firman-Ku, yang Tuhan maksud adalah dengarkan dan taati. Ya. Nah, jadi, dan saya juga belajar bahwa dalam bahasa Ibrani kuno, itu nggak ada kata yang berbeda yang berarti taat. Gitu. Jadi cuma taat aja itu nggak ada. Obey aja itu nggak ada. Atau kata yang menggambarkan kita itu mengikuti perkataan seseorang yang punya otoritas di atas kita atau yang lebih tahu dari kita, itu nggak ada. Gitu. Itu basically ya, kita harus bilang bahwa oke, saya mendengarkan dan saya akan menaati. Yaitu adalah Shema ini. Gitu. Jadi mendengarkan dan melakukan adalah dua sisi dari koin yang sama. Itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita kembali ke pembacaan kita di awal, Yesaya 42 tadi, kita mungkin bisa lebih mengerti ya, mengapa Nabi Yesaya itu berkata, dengarlah orang-orang tuli. Gitu. Mereka punya telinga. Mereka mungkin juga mendengar perintah Tuhan. Mereka mungkin masih pergi ke sinagog atau ke ke gereja lah atau ke ibadah pada saat itu. Tapi mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Jadi firman Tuhan itu mengecap mereka adalah orang-orang yang tuli karena mereka mendengar tapi tidak melakukan. Karena kalau mereka benar-benar mendengarkan, mereka akan merubah kelakuan mereka. Pasti ada real change yang terlihat gitu ya. Nah, bukti nyata kita mendengar, gimana cara yang kita bisa mengetahui apakah seseorang itu mendengar dengan baik, adalah emang dari respons dan perbuatan kita setelah itu. Jadi ada perbuatan nyata yang bisa dilihat oleh orang lain. Karena kalau kita cuma hanya mendengar dan tapi nggak ada perubahannya, yaitu belum menjadi pendengar yang baik. Sangat baik misalnya untuk kita yang saat mendengar khotbah, itu kita mencatat, kita membuat notes ya, kita take notes. Tapi kalau hanya sampai di situ, dan nggak ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita setelah itu, nah kita belum bisa mendengar secara baik. Di dalam pekerjaan, di dalam keluarga juga hal seperti ini yang harus kita mulai sadari dan kita mulai lakukan juga gitu ya. Saat kita mendengar ada masukan atau kita mungkin mencatat meeting dari notulen meeting gitu. Pastikan setelah itu ada action steps yang akan dilakukan setelah itu. Kalau nggak pastikan bos kita akan nanya, tadi hasil meeting apa? Oh, Pak, ini. Tapi kenapa belum dikerjain? Nah, itu kan jadi kita belum menjadi pendengar yang baik karena kita belum melakukannya. Gitu. Nah, jadi kita harus punya kerendahan hati seperti Daud yang mau mendengar teguran, dan setelah itu kita harus punya kemauan untuk melakukan yang benar. Pendengar yang baik akan berupaya dan akan melakukan tindakan. Jadi ini bukan hanya sekedar kita mendengar masuk di kuping kanan, keluar di kuping kiri, atau cuma stay di dalam. Tapi harus keluar, harus masuk ke dalam hati kita, dan harus keluar melalui tindakan kita. Biarlah ini short sharing ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu, teman-teman semua, supaya kita bisa menjadi pendengar yang baik, dan kita bisa mendengar dan mengikuti perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Boleh saya berdoa untuk Bapak Ibu semua? Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini kami bisa memberikan waktu kami Tuhan, memberikan pikiran kami Tuhan, attention kami Tuhan, untuk hal-hal rohani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat
Saat kami bekerja juga kami bisa mendapatkan waktu ini Tuhan untuk bisa merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami nggak mau Tuhan menjadi seperti orang-orang Israel Tuhan yang hanya mendengar tapi tidak meresponi Tuhan. Tidak mentaati Tuhan firman-Mu. Tidak ada perubahan nyata yang terjadi dalam kehidupan kami dan ketaatan kami tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Karena itu Tuhan berikan kami Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, telinga yang mau mendengar dan hati yang mau ditegur, hati yang mau berubah, hati yang mau terus menjadi lebih baik Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami dengarkan pada siang hari ini Tuhan, sungguh bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami bisa pakai itu dalam kehidupan kami, di saat kami membangun hubungan kami di keluarga, di rumah, di pekerjaan kami Tuhan, di kantor, dan dimanapun juga Tuhan Kau letakkan kami, dan terlebih dari itu, saat kami berhubungan dengan Kau, saat kami membangun hubungan kami dengan Kau, kami nggak hanya selective listening Tuhan, kami nggak hanya mendengarkan ayat-ayat yang ingin kami dengarkan Tuhan, dan kami juga nggak defensif Tuhan. Tapi biarlah hati kami hati yang lembut, yang mau ditegur, yang mau dibenarkan Tuhan. Terus menerus Tuhan, hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami semua yang mendengarkan pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Bu Fani ya.